Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowodi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita kali ini masih lanjutan dari santet dari part-part sebelumnya ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendengarkan part-part terdahulunya, ada baiknya teman-teman mendengarkannya terlebih dahulu agar mendapatkan cerita yang lebih utuh dan lebih jelas. Memang apa yang pria itu ceritakan? Apa dia punya masalah dengan keluarga si Asep? Saya ingin mendengar alasannya. Bapak bertanya. Ketika hendak berbicara, Ki Merah mengajak bapak saya ke ruangannya. Kata dia, sebaiknya ini dibicarakan empat mata saja. Sial, padahal saya sangat penasaran. Sementara bapak pergi dalam dengan Ki Merah, saya menunggu di ruang tamu sambil ngemil keripik pisang. Saya kira Ki Merah bakal seperti di film-film horor, bengis dan juga congkak. Tapi sikapnya sama saja seperti orang pada umumnya. Malah bisa dibilang ramah. Apalagi istrinya yang sudah menyajikan cemilan ini. Mungkin sekitar 15 menit berlalu. Bapak saya kembali bersama Ki Merah. Mereka langsung duduk di kursi seperti semula. Terlihat ada ketegangan di wajah mereka. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa di dalam tadi mereka bertengkar? Jadi kalau bukan Aki, apa ada orang lain? Bapak mulai berbicara. Aku mengaku memang sudah mengganggu keluarga si Asep. Tapi sasaranku memanglah si Asep itu sendiri, bukan istrinya. Malam itu aku mengirim 2 demit untuk membawa jiwa si Asep. Hanya untuk memberi pelajaran. Aku bersumpah, tidak ada sedikit pun niat untuk membunuhnya. Tapi yang kena malah istrinya. Karena terlanjur sudah terjadi, aku pikir bila istrinya menderita, maka si Asep juga akan merana. Aku juga yang mengirim peliharaanku untuk menghalang-halangimu saat kau hendak pergi membantu si Asep, jawab Ki Merah. Saya tiba-tiba jadi teringat kejadian di kebun teh saat anjing hitam yang mau menerkam bapak. Jadi itu memang benar ulahnya Ki Merah. Dan Aki juga yang hendak berniat mencelakakan keluarga saya saat saya berhasil menyadarkan kembali si Ratih. Nada bapak mulai naik. Aku memang mengirim peliharaanku untuk mengawasimu, tapi tidak memerintahkannya untuk mengganggumu. Istri saya diteror, Ki, sampai dia jatuh sakit. Aku bersumpah demi apapun, hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengawasimu, bukan untuk mengganggumu. Aku mengawasimu hanya karena kagum kepadamu. Soalnya, orang biasa sepertimu bisa melakukan upacara jemput lelembut. Usiamu terlalu muda untuk menguasai ilmu semacam itu, ucap Ki Merah. Entah sebuah kebenaran atau ini hanya pembelaannya saja, saya tidak tahu. Kemudian bapak menyuruh saya untuk menceritakan apa yang dialami ibu. Saya bercerita kepada Ki Merah tentang ibu yang melihat sosok wanita di kamar mandi dan sosok lainnya yang menjelma menjadi teman ibu yang sudah meninggal. Baiklah, saya akan mempercaya Aki kali ini. Tapi saya mohon, beritahu kemana Aki membawa Ratih pergi sekarang. Apa maksudmu membawa Ratih pergi? Ki Merah tampak terkejut. Ki Merah malam itu memang memerintahkan peliharaannya untuk mendatangi rumah Kang Asep, tapi untuk mengambil pocongan yang telah ia tanam di halaman rumah. Dia tersadar bahwa perbuatannya salah. Karena setelah melakukan perbuatan keji itu lagi, dia selalu dihantui bayang-bayang Teh Maria. Setiap malam,
Wajah Maria selalu menghantuiku. Saat tidur dia masuk dalam mimpiku. Saat sedang diam, dia masuk dalam ingatan, dan saat aku bekerja pun dia menyusup dalam bayang-bayang. Kini aku sadar, ternyata balas dendam tak membuahkan kepuasan, tapi malah penyesalan, ucap Ki Merah. Walaupun harus mengecewakan kliennya itu, Ki Merah mengambil resiko. Dia mengembalikan uang yang telah diberikan. Walaupun niat awal Ki Merah membantu, bukan karena uangnya, tapi lebih kepada alasannya. Kita tentu selalu ingat, jika ada orang yang bernasib sama, kita seakan memiliki ikatan emosional dengan orang tersebut. Hingga kemudian, menimbulkan rasa empati seperti mengkasihani diri sendiri. Malam itu Ki Merah mengaku, dia telah berhenti urusannya dengan klien dan keluarga Kang Asep. Tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi gangguan, bahkan dia menyesal telah belajar ilmu seperti itu. Entah benar atau tidak ucapan yang dikatakan Ki Merah itu, tapi dilihat dari wajahnya, tampak sekali penyesalan yang sangat dalam. Kadang saya merasa kasihan. Mungkin seumur hidupnya Ki Merah menderita dibayang-bayangin dosa masa lalunya. Jadi, anjing hitam yang dikejar Ratih itu bukan atas perintah Aki. Sudah kubilang, aku hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengambil benda yang aku tanam, bukan untuk mengganggunya. Tapi kalau dia menggonggong dan sekarang dikejar oleh istri si Asep, aku tak tahu, jawab Ki Merah. Sosok seperti apa yang ibu melihat? Tanya Ki Merah kepadaku. Astagfirullah, belum sempat aku menjawab pertanyaan Ki Merah, Bapak sudah memotong. Tiba-tiba saja Bapak teringat dengan sosok wanita yang Teh Ratih lihat ketika Bapak melakukan jemput lelembut. Deskripsi yang ibu sebutkan tentang sosok wanita tersebut sama persis dengan yang Teh Ratih ceritakan sebelumnya. Bapak menepuk jidat. Katanya jangan-jangan dia melakukan kesalahan. Bapak bilang, mungkin ada arwah yang ikut dan menempel ke tubuh Teh Ratih saat dia diajak keluar. Karena takut terjadi sesuatu dengan Teh Ratih, usai berbincang dengan Ki Merah, Bapak berpamitan untuk kembali ke rumah Kang Asep. Bapak mengerti Ki Merah tidak mau lagi terlibat dengan urusan seperti ini, walaupun masih tanggung jawabnya karena telah memulai kekacauan ini. Ki Merah meminta tolong kepada Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Dia siap untuk dimintai bantuan bila Bapak membutuhkannya. Tapi, kalau harus terlibat secara langsung seperti sekarang, dia takut hanya akan menimbulkan masalah baru saja. Saya dan Bapak pergi kembali ke rumah Kang Asep. Sampainya di sana, di rumah Kang Asep hanya ada ibu mertua dan adik iparnya saja. Menurut adik iparnya, Teh Ratih masih belum ketemu. Warga yang dipimpin Pak Lurah masih berusaha mencari. Terakhir katanya, Teh Ratih terlihat pergi ke arah persawahan. Saya dan Bapak segera menyusul setelah meminjam senter. Suasana kampung benar-benar sepi, tapi untungnya tidak terlalu gelap, karena di langit bulan terlihat sempurna. Di bawah bayang-bayang bulan yang terhalang, pohon-pohon besar yang menjulang, saya dan Bapak berjalan perlahan sambil mengarahkan senter ke semak-semak. Kami berniat menyusul rombongan Pak Lurah ke arah sawah. Begitu kami keluar kampung dan berjalan menuju persawahan, terdengar rolongan anjing dari kejauhan. Saya dan Bapak saling berpandangan. Dari mana suara anjing itu berasal? Lolongan itu terdengar sekitar 3 kali, kemudian lenyap bersama angin malam. Kenapa rombongan Pak Lurah tidak terlihat juga ya, Pak? Bapak tidak menjawab pertanyaanku. Mulutnya tampak komat-kamit. Mungkin sedang melafalkan doa. Saya tidak bisa mengganggunya kalau Bapak sedang begitu. Saya berkonsentrasi untuk berjalan di pematang sawah yang licin. Angin sepoi-sepoi membuat bulu kuduk merinding. Pemandangan di sekitar hanya terlihat beberapa orang-orangan sawah yang dipasang petani untuk mengusir burung. Tapi jujur,
Dalam samar-samar cahaya, sosok orang-orangan sawah yang tertiup angin tampak seperti manusia yang melambai-lambai dari kejauhan. "Ikut Bapak, Jang," ucap Bapak tiba-tiba. Setelah kami berjalan cukup lama dan belum terlihat juga dengan rombongan Pak Lurah, saya berjalan mengikuti Bapak menuju sebuah saung kecil di tengah sawah. Saya kira Bapak hendak mengajak saya beristirahat. Tapi begitu kami sampai beberapa meter lagi dari saung, terdengar suara anjing yang amat lirih dan pelan. Bapak mengarahkan senter ke arah saung, tapi tidak terlihat apapun di sana. Kami berjalan pelan sambil terus memperhatikan. Begitu cahaya senter Bapak menyorot ke arah kolong saung, terlihat sesosok tubuh dengan rambut tergerai sedang jongkok membelakangi kami berdua. Bapak mematikan lampu senternya. Kami berdua jongkok sambil jalan perlahan. Rupanya sosok itu belum sadar dengan kedatangan kami berdua. Saya mengira mungkin itu semacam makhluk kejadian yang baru keluar malam-malam. Maklum, ini sudah hampir jam 10. Atau mungkin itu arwah yang kebetulan sekelebat kami lihat. Tapi begitu saya mendongakkan kepala, sosok itu masih terlihat di sana. Saya dan Bapak masih tetap mengawasi. Perlahan sosok itu merayap dari luar. Kakinya nampak sedang menyempit sesuatu. Tapi begitu kami memperhatikan yang sesama, tiba-tiba kepalanya berputar pelan. Hingga akhirnya kami saling bertatapan. Itu Teh Ratih dengan wajah yang menyeramkan. Matanya melotot tajam ke arah kami, karena sudah ketahuan kami beranjak berdiri. Tapi Teh Ratih masih jongkok, kakinya menjepit kepala anjing hitam. Terlihat baju daster yang ia kenakan robek dan ada bercak-bercak darah. Di pahanya pun terlihat luka gores bekas cakaran kuku anjing. "Lepaskan anjing itu, Ratih," perintah Bapak. Namun Teh Ratih tidak menjawab. Dia malah meludah ke arah Bapak. Kemudian Teh Ratih mengambil batu seukuran mangkok di sampingnya. Dengan sekali ayunan ke atas, batu tersebut ia hantamkan ke kepala anjing yang ia jepit. Cerat! Seketika darah muncrat kemana-mana. Wajah pucah Teh Ratih kini telah berlumuran darah merah. Anjing itu tak langsung mati. Masih terdengar nafasnya yang tersengal-sengal karena tenggorokannya terjepit. Hantaman kedua, ketiga, terus diluncurkan, sampai terdengar suara remukan tulang. Kepala anjing itu kini hancur berantakan, bahkan biji matanya terlepas keluar. Mulut moncongnya kini sudah tak berbentuk lagi. Giginya berserakan dengan daging gusi yang masih menempel. Sungguh, saya syok melihat kejadian sadis tersebut di depan mata. Walaupun wajah anjing itu sudah hancur, tapi Teh Ratih masih belum berhenti menghantamnya dengan batu. Saya dan Bapak hanya berdoa melihat kelakuannya. Sebenarnya kami hendak mencegah, tapi kalau salah, malah kamilah yang akan menjadi sasaran hantaman batu selanjutnya. Bukan hanya wajahnya, rambut Teh Ratih yang tergerai telah bercampur dengan cipratan darah dan ceceran daging kecil yang menempel. Tidak tampak penyesalan di wajahnya, tapi sebaliknya dia tampak geram. Saya yang ketakutan kemudian mundur beberapa langkah, sedangkan Bapak semakin maju mendekati Teh Ratih. "Hentikan, Ratih," perintah Bapak. Mendengar suara Bapak, perhatian Teh Ratih pada bangkai anjing itu teralihkan. Dengan batu yang masih di tangan, sekarang Teh Ratih menatap Bapak lekat-lekat. Tanpa pemberitahuan dahulu, Teh Ratih langsung melemparkan batu di tangannya ke arah Bapak. Melesat begitu cepat, seperti batu itu terbuat dari busa. Entah apa yang merasukinya hingga kekuatannya berlipat ganda. Walaupun sempat menghindar, tapi lemparannya telak mengenai lutut kanan Bapak. Bapak pun
Bapak saya pun jatuh, terperosok dalam lumpur sawah. Saya refleks langsung menghampiri Bapak. Rasa takut pada Teh Ratih tiba-tiba saja hilang seketika. Sungguh, saya geram dan hendak membalas dendam dengan melemparkan kembali batu itu kepadanya. Belum sempat saya membalas, Teh Ratih loncat ke arah tiang penyangga saung. Dalam sekejap ia naik seperti monyet menuju atap. Menyaksikan semua itu membuat tubuh saya mati rasa. Ingin rasanya lari dan berteriak karena ketakutan. Tapi yang terjadi, lutut saya malah lemas dan tenggorokan saya terasa kosong tak ada suara. Teh Ratih jongkok di atas atap saung dengan rambut tergerai panjang dan muka berlumuran darah. Disinari cahaya bulan di atasnya, dia tertawa ngikik seperti kuntilanak. Lihat Merah, peliharaanmu sudah aku musnahkan. Sebagai ganjaran karena tidak menyelesaikan permintaan, kepala Teh Ratih mendongak ke langit, kemudian ia tertawa ngikik lagi. Untuk sesaat saya diam memaku menyaksikan kejadian mengerikan itu, hingga akhirnya saya tersadar dan segera menolong Bapak yang masih berusaha berdiri sambil menahan sakit. Luka di lutut Bapak tidak terlalu parah, tampak darah segar yang mengucur dan dagingnya sedikit terkelupas. Teh Ratih kembali memperhatikan kami berdua. Raut wajahnya berubah menjadi serius. Jangan pernah ganggu urusanku, atau kuhancurkan kepalamu seperti anjing itu. Kemudian Teh Ratih meloncat ke pematang sawah. Dia merayap dengan cepat seperti kadal. Entah akan pergi kemana, tapi dia pergi tanpa memperhatikan kami lagi. Dari kejauhan, dia seperti tenggelam dalam kegelapan. Suara gemuruh daun padi yang ditiup angin menjadi suara pengiring kepergian Teh Ratih, dan lambaian orang-orangan sawah seperti ucapan selamat tinggal. Kalau saja kaki Bapak sehat, mungkin dia akan mengejarnya. Dengan luka yang masih menganga, saya membopong Bapak kembali ke rumah Kang Asep. Katanya kita harus lapor Pak Lurah sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengerikan pada Teh Ratih. Entah apa maksudnya dengan hal yang lebih mengerikan. Karena saya tak bisa lagi membayangkan hal yang lebih mengerikan dari melihat pecahan kepala anjing di depan mata. Kalau saja kaki Bapak sehat, mungkin dia akan mengejarnya. Saya tiba di rumah Kang Asep. Rombongan Pak Lurah ternyata sudah berkumpul di sana. Bapak menceritakan kejadian yang kami alami barusan kepada mereka. Setelah mencuci luka Bapak dengan air hangat dan membungkusnya dengan kain, kami duduk di halaman depan bermusyawarah mengenai tindakan yang akan selanjutnya dilakukan. Sep, kalau kamu benar-benar sayang sama istrimu, sebaiknya kamu berkata jujur. Apakah kamu punya urusan atau masalah dengan seseorang? Tanya Bapak kepada Kang Asep. Urusan apa, Pak? Saya tetap curiga dengan si Mardi. Dia pasti pelakunya, ucap Kang Asep dengan nada marah. Bukan. Urusan dengan perempuan. Seseorang yang sudah meninggal. Lanjut Bapak. Perempuan sudah meninggal. Kang Asep berpikir sejenak, menyaring ikatan dengan kata kunci urusan perempuan dan meninggal. Seingat saya tak pernah menyakiti orang, Pak, jawab Kang Asep. Tidak menyakiti menurut kita belum tentu untuk orang lain, Sep. Kadang kita melakukan hal yang kita anggap biasa saja, tapi menurut orang itu menyakitkan. Coba diingat-ingat. Semua orang di sana memperhatikan wajah Kang Asep yang kebingungan. Dia sedang berusaha mengingat kesalahan yang mungkin saja telah diperbuatnya. Tapi sepertinya sekeras apapun dia mencoba mengingat, memori itu belum ia dapatkan. Ketika kami sedang berkumpul, tiba-tiba dari arah jalan terlihat seorang laki-laki tengah berlari menuju ke arah kami. Pak Lurah, Pak Lurah, saya lihat Teh Ratih
teriak pria tersebut. Kami semua kaget, terutama Kang Asep. Warga langsung mengerumuni pria yang baru datang tersebut seraya bertanya apa maksud dari ucapannya. Saya tidak mendengar dengan jelas karena sedang duduk bersama bapak, tidak menghampiri. Tapi yang pasti, warga termasuk Pak Lurah dan Kang Asep pergi mengikuti pria tersebut. Saya yang masih belum paham situasinya, diajak bapak untuk mengikuti mereka dari belakang. Cukup lama saya dan bapak mengikuti rombongan. Kami tiba di sebuah kebun jagung. Di ujung sana ada satu rumah yang tampak mencolok, disinari lampu warna kuning di halaman depannya. Tampak kontras di tengah kegelapan. Karena tidak ada lagi rumah lain di sekitarnya, entah apa yang mereka bicarakan, tapi tampak pria yang menuntun kami sedari tadi menunjuk rumah tersebut. Semakin kami berjalan mendekati rumah itu, samar-samar terdengar suara tangis perempuan. Semakin kami dekat lagi, suara itu semakin terdengar jelas. Dan menurut Kang Asep, itu adalah suara tangisan Teh Ratih. Saya tak tahu rumah siapa itu, tapi begitu kami mendekat, Kang Asep berlari dengan segera disusul oleh beberapa warga. Saya dan bapak masih berjalan pelan di belakang, tapi begitu pintu rumah yang kami tuju dibuka, beberapa warga sontak berteriak karena kaget. Karena saya penasaran, saya berlari melihat apa yang terjadi, meninggalkan bapak sendirian. Kaget bukan kepalang. Sesosok tubuh pria tergantung di pintu kamar, lehernya terikat seutas tali. Mungkin pria itu bunuh diri. Jika kamu melihat atau pernah melihat orang gantung diri, itu akan menjadi memori yang membekas di kepala seumur hidupmu. Wajahnya melotot dengan lidah terjulur, seperti ekspresi orang yang menahan sakit luar biasa. Pria itu sudah tua, mungkin umurnya sekitar 50 atau 60-an, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya terlihat biru dengan urat di wajahnya tampak jelas, dan yang bikin lebih mencengangkan lagi, di bawah jasad yang tergantung itu terlihat Teh Ratih sedang menangis meraung-raung sambil memegang kaki si mayat. "Ratih, Ratih, apa yang kamu lakukan?" ucap Kang Asep, tapi dia tak berani mendekatinya. Beberapa warga kebingungan, termasuk saya. Apa hubungan dari kejadian Teh Ratih dengan mayat yang tergantung ini? Sedangkan Pak Lurah langsung sibuk memerintah beberapa warganya untuk menghubungi rekan-rekannya, seperti ketua RT dan RW, karena ada kejadian yang menggemparkan ini. Mendengar teriakan Kang Asep dan warga, Teh Ratih langsung berbalik badan. Dengan pipi dipenuhi air mata, dia berteriak sekencang-kencangnya sambil kami menutup telinga. "Bangsat kau Asep!" teriak Teh Ratih. Beberapa warga mencoba menghampiri Teh Ratih untuk menenangkan, tapi belum sempat mendekat, Teh Ratih berlari ke arah dapur dan mengambil parang yang terselip di dinding bilik rumah. "Kubunuh kalian semua, hah? Setan! Kubunuh kalian!" teriak Teh Ratih sambil mengacung-acungkan parang. Malam itu benar-benar membuat kampung Kang Asep gempar. Tidak begitu lama, para aparat desa bermunculan. Diikuti beberapa warga baru yang mungkin penasaran. Sedangkan Teh Ratih masih mengamuk di belakang rumah. Setelah saya bertanya-tanya mengenai asal-usul jasad yang tergantung itu, ternyata namanya adalah Pak Bulbul. Saya tak menanyakan lebih lanjut bagaimana riwayatnya sampai dia nekat mengakhiri hidupnya. "Turunkan saja, kasihan Pak Lurah," celetuk salah satu warga sambil menunjuk ke arah jasad Pak Bulbul. "Waduh, saya bingung. Ini harus lapor polisi dulu atau langsung turunkan saja mayatnya?" ucap Pak Lurah sambil garuk-garuk kepala. Mungkin ini kejadian untuk pertama kalinya ia alami selama menjabat jadi kepala desa. Sedangkan bapak dan saya pergi ke belakang rumah untuk melihat Teh Ratih yang masih mengamuk. Kali ini Teh Ratih benar-benar sulit untuk ditenangkan.
Dengan jalan yang masih tertatih-tatih, Bapak maju ke depan, berhadap-hadapan langsung dengan Teh Ratih, sementara warga yang lain menyaksikan di belakang. Katakan, siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan? Tanya si keparat itu, siapa aku? Jawab Teh Ratih seraya menunjuk Kang Asep. Bisa kamu letakkan dulu parangnya, kita omongkan ini baik-baik, kata Bapak. Ah, apa kau bilang? Baik-baik. Sementara bapakku mati gara-gara dia, kamu bilang kita harus bicara baik-baik, kata Teh Ratih dengan nada geram. Ketika kami sedang bernegosiasi, dari kejauhan tampak seorang pria tengah berlari. Samar-samar, aku mengenal sosok itu dan ketika semakin mendekat, saya jadi semakin yakin bahwa pria itu adalah Ki Merah. Iblis jahanam, kau membunuh peliharaanku. Keluar kau dari tubuh wanita itu dan hadapi aku, teriak Ki Merah dengan nada marah. Malam itu benar-benar gempar. Teh Ratih yang dihadapi dua pria, Bapak dan Ki Merah, disaksikan warga kampung. Sedangkan Pak Lurah beserta aparaturnya sibuk mengurus mayat Pak Bulbul. Kau juga ikut andil dalam kematian bapakku, dukun sialan, ucap Teh Ratih ketika melihat Ki Merah. Tanpa basa-basi, Teh Ratih meloncat ke arah Ki Merah sambil menyabetkan parang yang dipegangnya. Untung Ki Merah mengelak dengan gesit, tapi Teh Ratih tambah kesal dan melancarkan serangan membabi buta. Dan di antara sabetan yang bertubi-tubi itu akhirnya telak. Satu sabetan berhasil mengujam beberapa jari Ki Merah. Darah muncrat ke tanah, diikuti 3 potong jari yang terlepas dari tangan Ki Merah. Begitu Ki Merah tersungkur dan Teh Ratih hendak meluncurkan sabetan selanjutnya yang mengarah ke kepala, Bapak melepaskan tendangan ke tubuh Teh Ratih hingga ia terpental jauh. Teh Ratih tambah geram. Dia segera bangun dan langsung menyerang Bapak dengan mengibas-ngibaskan parangnya tanpa arah tujuan. Tapi belum sempat parang itu mendekati Bapak, kini tendangan Ki Merah telak membuat tubuh Teh Ratih terpental kembali. Mungkin karena tak tega melihat istrinya jadi bulan-bulanan kedua pria, Kang Asep maju ke depan. Tiba-tiba saja tubuhnya ambruk. Kang Asep bersujud di depan Teh Ratih. Dia menangis sembari beberapa kali mengucapkan kata maaf. Maafkan saya, Sari. Maafkan saya. Mendengar ucapan Kang Asep membuat saya sedikit kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi raut wajah beberapa warga tampak biasa. Seperti sudah mengetahui ada hal di antara Kang Asep dengan sosok yang masuk dalam tubuh Teh Ratih tersebut. Apa? Kau bilang maaf? Apa kata maaf bisa membayar semuanya? Ucap Teh Ratih yang sudah sedikit tenang. Apa yang kau inginkan, Sari? Apa yang harus aku lakukan untuk menebusnya? Ketika Teh Ratih hendak mengayunkan parangnya untuk menebas leher Kang Asep, tiba-tiba Ki Merah meloncat menerkam tubuh Teh Ratih. Kemudian, Ki Merah berteriak meminta bantuan warga untuk memegang Teh Ratih. Singkat cerita, Teh Ratih kini terikat pada pohon. Walaupun tubuhnya terus meronta-ronta, tapi ia tak kuasa membuka ikatan tali yang sangat kencang. Saya kemudian membopong Bapak ke belakang. Tampaknya dia sudah lelah dan luka di lututnya kembali berdarah. Ki Merah langsung mengambil alih dan melakukan pengusiran. Ki Merah mempunyai caranya sendiri untuk melawan sosok yang ada dalam tubuh Teh Ratih. Upacara pengusiran itu berjalan begitu alot. Beberapa kali terdengar jerit kesakitan dari Teh Ratih, dan wajah Ki Merah dibanjiri keringat. Belum lagi tangannya yang terus-terusan mengeluarkan darah. Hingga akhirnya tubuh Teh Ratih tergolek lemas, sedangkan Ki Merah ambruk karena kehabisan tenaga. Teh Ratih digendong untuk dibawa ke rumah oleh Kang Asep dan beberapa warga. Sedangkan Ki Merah yang ambruk
dibawa ke rumah Pak Lurah untuk dimintai keterangan. Dan tubuh Pak Bulbul yang masih membuat saya penasaran itu kini telah diturunkan. Rencananya Pak Bulbul akan dibawa ke rumah RT setempat untuk dikuburkan dengan layak. Terdengar suara tahrim sebagai penanda tragedi mengerikan itu berakhir. Semua warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Saya dan Bapak juga bersiap-siap untuk pulang. Tapi begitu saya menengok ke belakang untuk melihat rumah Pak Bulbul yang sudah sepi, saya melihat sosok perempuan yang sedang menangis di lawang pintu masuk. Entah siapa perempuan itu karena wajahnya tertutup rambut. Perempuan itu menangis lirih. Begitu saya bilang apa yang saya lihat kepada Bapak, Bapak hanya berucap, "Biarkan dia sendiri, Jang." Malam itu malam terpanjang yang pernah saya lalui dalam hidup. Begitu banyak darah yang terciprat, begitu banyak teriakan yang menyakitkan telinga, begitu banyak misteri yang belum saya mengerti. Waktu terus berjalan menghapus kenangan lama dengan kenangan baru, namun salah satu di antara kenangan-kenangan itu akan ada salah satu yang membekas dan menjadi penghuni tetap dalam ingatanmu. Sore itu saya sedang duduk di teras rumah bersama Bapak, menatap lembayung sore yang terlukis di langit, sembari menikmati kopi hitam buatan ibu. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk mengutarakan sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan sedari dulu. Pak, sebenarnya apa yang dikatakan Ki Merah di ruangannya kepada Bapak ketika kita datang ke rumahnya malam itu? Lalu Bapak mulai membuka mulut hendak menjawab pertanyaan saya. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Ki Merah yang sedang tertidur pun tersadar dan segera membuka pintu. Terlihat, sosok seorang lelaki tua sekitar umur 50-an atau 60-an berdiri di luar. Raut wajahnya tampak lelah. Dengan suara yang berat, pria tersebut mulai berbicara. 4 tahun yang lalu saya memiliki seorang anak gadis. Dia anak yang baik dan juga penurut, seperti remaja pada umumnya. Setelah lulus SMA, dia ingin pergi ke kota. Datanglah seorang pemuda yang menawari pekerjaan. Anak saya sangat antusias ketika ditawari kerja. Begitu pula dengan saya yang ikut juga senang. Bila anak saya senang, ucap pria tersebut kepada Ki Merah. Akhirnya anak saya bekerja, walaupun bukan di kantoran, hanya sebuah restoran. Tapi bagi anak saya itu tidak apa-apa. Aki masih ingat dengan pemuda yang telah berjasa mencarikan pekerjaan untuk anak saya? Ternyata dia memendam perasaan kepada anak saya. Setiap pulang dari kota, pemuda itu selalu mengantarnya. Semua hal dia lakukan selayaknya seorang pemuda yang sedang kasmaran untuk menarik perhatian. Lanjut pria tua tersebut. Tapi saya tak menyangka, ternyata anak saya tak membalas perasaan pemuda tersebut. Karena anak saya memiliki perasaan kepada lelaki lain, yang ternyata adalah temannya di tempat kerja. Hingga akhirnya saya menyuruh pemuda yang anak saya taksir tersebut untuk datang melamar ke rumah. Lalu, Ki Merah tampak semakin penasaran. Acara perundangan telah dilakukan. Saya dan pihak keluarga kekasih anak saya telah merencanakan tanggal pernikahan. Namun, seminggu setelah pertunangan, kekasih anak saya datang kembali. Dia hendak membatalkan pernikahan. Saya tak tahu alasannya. Tentu saja hal tersebut membuat anak saya sakit hati. Dan yang lebih menyakitkan bagi saya adalah kabar ini sudah menyebar kepada warga kampung. Anak saya tak mau keluar rumah karena dia malu bertemu dengan orang. Tekanan dari omongan orang-orang dan sakit hati karena telah dicampakkan tak bisa lagi ditahan oleh anak saya. Hingga akhirnya ketika saya pulang dari sawah, pria tua itu mengeluarkan air mata seperti tercekak di tenggorokannya. Dia menahan omongannya. Jasad anak saya sudah tergantung. Seperti mengingat kenangan lama, pria tua itu kini menangis tak bisa lagi menahan emosinya. Seminggu setelah kematian anak saya, seorang pemuda datang untuk meminta maaf. Katanya dia tak menyangka perbuatan isengnya akan berakhir seperti ini.
"Siapa pemuda itu?" tanya Ki Merah. "Pemuda yang cintanya ditolak sama anak saya itu, Ki." Awalnya saya tak terima dan sangat marah sekali. Tapi saya berpikir ulang, mungkin ini sudah kehendak Tuhan. Saya memaafkannya walau dengan berat hati. "Lalu, apa tujuanmu datang kemari?" tanya Ki Merah lagi. Walaupun saya sudah memaafkan dan mencoba melupakan, namun nyatanya tidak dengan orang-orang. Mereka terus membicarakan dan membuat dugaan-dugaan yang tak berdasar. Kabar kematian dan gagalnya pernikahan anak saya seperti sebuah cerita legenda yang terus menyebar dari mulut ke mulut. Dengan bumbu yang luar biasa pedas. Ada yang menuduh bahwa pernikahan anak saya batal karena calon suaminya sudah memiliki istri. Ada yang menuduh bahwa anak saya cuma korban birahi lelaki kota saja, dan segudang dugaan-dugaan lainnya yang mereka ciptakan dengan dasar imajinasi. Saya sudah tidak tahan lagi, Ki. Selama 3 tahun hidup dengan lirikan dan tuduhan orang, hingga rasa dendam yang sudah saya coba kubur dalam-dalam ini ternyata tak bisa saya sembunyikan lagi. Saya ingin pemuda itu merasakan apa yang anak saya rasakan, bahkan sampai mati. Lanjut pria tua itu. "Siapa yang membantumu bahwa aku bisa membantumu?" tanya Ki Merah lagi. "Waktu saya masih muda, kisah Aki dan keluarga Maria sampai ke kampung saya, Ki." "Oh, jadi kabar kalau aku menyantet Maria telah menyebar kemana-mana," ucap Ki Merah dengan wajah terlihat kesal. "Seperti yang sudah saya bilang, Ki, kabar buruk seperti legenda yang akan disebarkan dari mulut ke mulut oleh orang-orang. Mereka tak pernah tahu alasanku melakukan itu kepada Maria. Hanya melemparkan tuduhan yang tak berdasar seperti yang kau ucapkan, sama seperti tuduhan yang mereka arahkan kepada anakmu. Saya tak punya alasan lagi untuk hidup, Ki. Usia saya sudah tua. Penerus saya sudah lebih dulu pergi ke surga. Saya ingin mati dengan tenang tanpa harus menyimpan rasa dendam." Malam itu, sebuah kesepakatan terjadi. Ki Merah bersedia membantu, walaupun pria tua tersebut menyerahkan sejumlah uang yang ia bungkus dalam amplop coklat. Tapi lebih dari sekedar imbalan, Ki. Ki Merah mempunyai motivasi lain di balik semua itu. "Siapa nama pria itu?" tanya Ki Merah. "Asep, Ki." Begitulah jawaban yang Bapak berikan sore itu. Terdengar seperti sebuah dongeng untuk cerita nyata yang pernah terjadi. Saya tak tahu lagi kabar Kang Asep setelah istrinya sembuh seperti apa. Terakhir dia datang ke rumah hanya mengucapkan terima kasih sambil membawa sekeranjang buah. Sementara kabar Ki Merah semenjak kejadian itu citranya semakin buruk di masyarakat. Dan sudah jarang tamu yang datang dari kota ke rumahnya. Arwah wanita yang saya lihat pas kejadian di rumah Pak Bulbul entah bagaimana nasibnya. Apa dia telah pergi ke alam baka atau masih penasaran dan berkeliaran? Atau jangan-jangan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali melampiaskan dendam. Saya tak pernah tahu. Dunia pergaiban tentu saja berada di luar kuasa dan sepengetahuan saya. Bapak selalu bilang, sejarah hidup seseorang akan selalu terulang. Entah kepada dirinya, keturunannya, atau pada orang di sekitarnya. Mungkin saya bisa belajar dari pengalaman hidup yang pernah saya lalui ini, tapi saya tak mengerti bagian mana yang harus saya pelajari. Maka saya memutuskan untuk bertanya kepada Bapak. "Pak, apa pelajaran hidup yang bisa saya ambil dari kejadian ini?" Seperti sifat Bapak yang tak mau menggurui, dia bukan menjawabnya secara langsung, tapi malah dengan sebuah cerita. Setelah menyeruput kopi hangat, Bapak mulai berbicara. Seorang pria yang sedang bekerja di ladang tiba-tiba mendapat kabar dari temannya bahwa anaknya sakit parah. Dengan tergesa-gesa tanpa membasuh dulu kotoran lumpur dalam tubuhnya, dia menyalakan motor bebek yang dibawanya. Dia memacu kendaraannya dengan kencang, membawa perasaan was-was karena takut terjadi sesuatu dengan anaknya. Brak! Tanpa diduga, sebuah kelokan dia menabrak seorang pria. Warga yang melihat kejadian itu geram dan langsung menghakiminya. "Makanya kalau bawa motor, jangan ngebut-ngebut," teriak salah satu warga sambil melayangkan pukulannya bertubi-tubi.
Pria yang tabrak itu akhirnya tewas karena mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Melihat korbannya mati, warga semakin geram dan membabi buta menghakimi. Hingga akhirnya, pria yang membawa motor bebek itu juga ikut tewas. Hari itu ada 2 mayat yang tergeletak di jalan. Ada 2 perempuan yang telah menjadi janda dan ada 2 anak yang telah menjadi yatim. Namun, ada puluhan warga yang mencuci tangannya di sungai karena terkena cipratan darah. Hah? Maksudnya apa, Pak? Saya kebingungan setelah selesai mendengar cerita Bapak. Tapi Bapak malah berlalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan saya sendiri yang masih kebingungan. Hingga akhirnya azan maghrib berkumandang. Tamat ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.